Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan wirausaha itu seperti apa, tantangannya seperti apa, pada abad ke-17 sampai abad ke-21. Mari kita simak. Tujuan kewirausahaan yang pertama adalah mempersiapkan bekal masa depan Anda agar menjadi lebih terampil. Yang kedua, mempersiapkan Anda agar memiliki kecakapan untuk berkarir di bidang apapun, karena seorang wirausaha itu harus multi talent. Yang ketiga, memberikan ilmu untuk bertahan hidup, mewujudkan kesuksesan dunia kerja, dan memajukan perekonomian Indonesia jadi lokomotif kemakmuran bangsa. Lalu ada meningkatkan pendapatan keluarga, membuat Anda berprestasi di sekolah, memudayakan sikap unggul dan berperilaku baik. Nah, ini merupakan perkembangan kewirausahaan. Dalam abad pertengahan masa itu, wirausaha adalah kontraktor, yaitu pemborong atau orang yang melakukan kesepakatan kerja atau sejumlah pekerjaan yang ditentukan sebelumnya dengan kompensasinya yaitu sejumlah uang. Makanya seorang wirausaha itu menjadi sebuah pengambil resiko. Untuk karakteristiknya, yang pertama bersifat kesepakatan kerja dengan uang yang sebagai kompensasinya. Yang kedua ada unsur risk taker atau pengambil resiko karena kondisi yang belum diketahui sebelumnya. Ketiga, hasilnya dijual ke pihak yang menyepakati kontrak. Nah, ini kewirausahaan pada abad sebelum abad 17 merupakan suatu era agro atau pertanian massal, di mana seorang wirausaha itu harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengoptimalkan sumber daya dalam sebuah proyek yang dikuasai untuk mendapatkan suatu imbalan tertentu dalam konsep produksi. Nah, ini pada abad atau era industri, contohnya James Watt itu merubah sebuah pertanian ke era industri dengan menghasilkan uang. Nah, Alexander Graham Bell juga membuat teknologi komunikasi. Lalu ada pesawat oleh Wright bersaudara. Nah, wirausaha itu berani mengambil risiko apapun karena walau tidak punya uang, mereka berani menciptakan atau mengerjakan proyek-proyek tertentu dengan memberdayakan sumber daya yang ada, lalu bekerjasama dengan para pemilik modal. Nah, pada abad ke-19 dan 20 ini, wirausaha semakin pesat, mengalami keahlian, kemampuan, sebuah usaha. Nah, ini berakhir sampai dengan kemakmuran. Pada abad ke-20, unsur kemampuan dan keberanian menanggung semua risiko, baik modal waktu dan nama baik. Era industri modal gabungan pada abad ke-20 ini harus bekerja secara individu. Nah, pada masa ini, wirausahaan pada abad 21 itu lebih dari sekedar mengorganisasi lagi, tapi lebih ke arah pencipta, investor, inovasi. Karena apa? Karena seorang wirausaha itu harus banyak berkreativitas. Nah, kesimpulannya, kewirausahaan merupakan ilmu yang menggabungkan sumber daya yang dimiliki seperti pengalaman hidup, latar belakang, pendidikan, jaringan pertemanan, dan lain-lain. Nah, lalu juga seorang wirausaha harus banyak mengambil resiko karena kita harus banyak berkreasi dan berinovasi supaya menciptakan produk yang berguna bagi dirinya dan masa depannya. Nah, untuk ruang lingkup kewirausahaan terbagi menjadi ruang lingkup internal, di mana dalam kehidupan sehari-hari untuk keluar dari kesulitan, untuk tetap bertahan hidup, mendapatkan penghasilan dan mengatasi keterbatasan. Nah, dalam bekerja untuk meraih kesuksesan dalam karir, dan dalam keluarga untuk menjadi lokomotif ekonomi keluarga. Nah, ini ada ruang lingkup eksternal, di mana dalam dunia usaha untuk menjadi wirausahaan yang sukses, dan dunia masyarakat menjadi contoh teladan bagi lingkungan, RT, RW, dan keluarganya. Nah, ini dalam kenegaraan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Nah, berikut merupakan karakteristik seorang wirausaha, di mana karakteristik wirausaha
yang mandiri itu harus kerja keras, kerja cerdas, disiplin dan percaya diri, berwatak baik dan luhur, mandiri dan realistis, berpikir prestatif dan tidak mau menjadi orang yang biasa saja, berkomitmen yang tinggi dan konsisten, dan dapat mengendalikan emosi. Tidak ingkar janji dan tepat waktu, berpikir positif dan bertanggung jawab, memperhitungkan risiko yang akan terjadi dan tidak gegabah. Tahu kebutuhan orang lain dan peka serta inisiatif, dan bisa bekerjasama dengan orang lain yang disukai. Karena seorang wirausaha itu harus menyukai banyak tantangan dan harus berpikir dan perlu sikap yang cerdas dan inovatif. Nah, ini contohnya orang motivator yang hebat untuk diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Nah, tiap ada jalan, seorang wirausaha itu harus berpikir atau problem solving, di mana harus ada jalan keluarnya. Nah, serta mempunyai keinginan yang berprestasi tinggi, serta tidak merasa puas diri, bisa merencanakan, bisa bertindak, dan mengerjakannya. Ya, seperti itulah seorang wirausaha. Banyak hal yang harus dikorbankan dan harus banyak berpikir serta bertindak lebih. Baik, demikian materi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.